Jokowi mau tinggal sana. Padahal ngantor juga kagak, ya kan? Ya, kacau lah pemimpin-pemimpin Islam ini nggak ada yang becus semuanya, ya. Kebuang duit, korupsi, ya, hancur semua. Iya, Sama kayak Ridwan Kamil, nggak taunya sekarang ketahuan sama ini nih kayaknya nih sekarang. Jangan-jangan uang 3 triliun, uang berapa? 1 triliun lebih bangun masjidnya itu sebagian buat ngasih si cem-cemannya nih. karena Si Ridwan Kamil ini kan sekarang lagi di sini ada cem-cemannya nih sekarang nih. makanya Selingkuhannya udah bunting juga kan, udah hamil Pak juga SK, sekarang. aku Pengalihan kan isu itu Pak, itu pengalihan isu politik. Tapi Pak, benar juga bisa jadi Pak. Menurut saya si ceweknya sampai berani ngomong chat-chatnya itu apa ditampilin katanya, wah Mas gue udah hamil, masa gue lu dimin aja. Nah, kan bisa jadi tuh ya. Jadi yang termasuk Ridwan Kamil ini yang ngutuk-ngutuk eh, nangkepin kemarin tuh pendeta ya sama mulai-mulai ikut kadrun kan, dia ikut-ikut bahasa lama itu kan. Nah, jadi udah mulai hancur lah ya. Jadi semuanya yang ini kena kutuk lah ya, ya mengutuk Israel ya, semuanya hancur semua ya. Gagal semua secara politik, kalah, dipermalukan ya, padahal dapat dukungan gede itu kan, berapa partai itu ya, termasuk Gerindra kan. Gimana ini Pak? Iya, Pak Teddy. aku mau tanya nih ya. Sekarang ini emas ya, kemarin itu 3.100 satu ons, berarti $100 satu gram. Jadi uang Indonesia berapa tadi saya hitung, ya kan? Itu katanya 1.600.000 katanya. So kemungkinan ini by June itu bisa 2 juta tuh 1 gram di Indonesia. Apa benar tuh? Iya, memang kalau dari pengamat ekonomi bilang sekarang ya kalau mau mengamankan ya pegang emas gitu ya. Tapi kan kita tahu emas ini kan tidak liquid juga Pak Andi, kan itu kan Liquid. masalahnya kan. Ya, Nggak liquid. Nah ya. itu, nah ya tetap paling aman apapun ceritanya ya pegang dolar Pak. Mau nggak mau. Sekarang Hmm. Indonesia, coba itu tadi ada saya kirim ke Pak Paul tuh bahannya. Kan kita mau coba-coba masuk anggota BRICS, ternyata disuruh bayar Pak iuran gitu. Makanya, Dan, makanya itu nggak dan masuk itu akal. nggak sedikit. Tadinya berpikir, waduh, sekarang Amerika berhasil kita singkirkan, Barat yang ini berhasil. Jadi negara-negara BRICS yang Rusia, Cina dan lain-lain itu menjadi sahabat negara-negara sebelah gitu kan. Ternyata suruh bayar baru kapok sekarang Pak, pemerintah udah duit nggak punya suruh bayar lagi. Gimana? Mereka mundur. Belum tahu ya, belum udah malu dong kalau mundur Pak, mau nggak mau, tapi dari mana itu bayarnya gitu kan, gitu masalahnya. Nah, terus Ya tadi balik lagi ke Pak SK. Pak Iya, SK pernah saya diskusi itu, Pak Prof. seeking Jordan Mereka itu kira masuk organisasi begitu seperti masuk kandang kuda gitu atau kandang babi itu. Dikira organisasi kayak bicara itu kemarin. putus-putus Pak, hilang suaranya. Enggak, ini dan balik lagi tadi yang Pak SK bilang Masuk satu organisasi lembaga bayar, bukan cuma masuk begitu aja. Tapi orang berkeras, oh ya, gampang aja masuk di BRIC begini-begini karena tinggal masuk aja, ya coba aja masuk. Ya, dikira tidak ada birokrasi atau ada transaksional di situ, selalu dimanapun ada transaksional. Tidak serta merta langsung masuk ke organisasi itu. Itu kan sebenarnya itu kan orang bodoh. Kecerdasan begini harus dijelaskan gitu. Iya, bukan maksudnya nggak dievaluasi, tahu-tahu udah ngomong, udah masuk, udah ngomong. Bukan kita berargumentasi menang. Udah kecepit Pak Teddy. Ya. Kecepit mau cari utangan Pak. Hah? Iya Pak. Kecepit mau cari utangan, tapi ternyata bukan utangan, malah disuruh nyumbang gitu. Iya. Iya, cuma itu tambahan saya Pak. Ya. Nah, tadi sebentar tadi. Nanti balik lagi ke Pak SK tadi ya. Apa namanya? Yordania. Kita nggak bisa ngomong Yordania itu emaknya aja orang kulit putih, orang Inggris, emaknya dia lahir di Inggris, jadi pemikiran dia udah modern, makanya si King Abdullah ini memang udah modern, jadi nggak bisa disamain nama yang di
negara-negara termasuk negara Konoha ini kan gitu. Ya, kan? agak mendingan lah Pak, agak mendingan. Iya, soalnya emaknya dia kan putih, orang Inggris. Walaupun tadi kan ada bad cop dan good cop-nya, tapi mendingan lah, minimal nggak memerangi, nggak bikin rusuh, begitu kan. Kalau yang Hamas, Houthi ini kan begal, ya kan, ya kan, kapal-kapal sipil yang diserang. Nah, sama si Hamas ini juga yang diincar sipil-sipil dibunuh, ya kan. Begitu lawan tentara sembunyi, umpat semua. Nah, begitu gencatan senjata baru nongol lagi, ya kan. Jadi sama kayak Hizbullah ini cuman koar-koar. Begitu dikirim pager, lato-lato meledak semua, shock berat. Mati semua juga sekarang udah nggak ada apa-apanya kan. Akhirnya semua pemimpinnya pada mati, ya tinggal Iran. Nah, minimal inilah biang keroknya itu kan. Nah, kalau grup-grup yang model organisasi keagamaan ya lebih lagi tuh kan, ISIS ya mungkin juga udah mulai tengkurap, tinggal di Suriah lah ya. Kecil, itu urusannya si Suriah lah, biarin dia itu perang saudara di situ kan, masih rebut-rebutan kan, pada mau jadi khilafah, si HTS mau jadi khilafah, si ISIS-nya mau jadi khilafah, muslim-muslim yang lain juga nggak mau dipimpin si ISIS maupun si HTS, ya masih belum ini ya, jadi masih dipantau nih ya, jadi si ini kan diduga kan masih di situ ya, senjata-senjata dari apa Hizbullah itu diusahakan dari sana ya. Tapi kan kalau dari Lebanon sendiri kan sekarang udah banyak lebih dikontrol sama pemerintahannya ya, lewat gencatan senjata ini. Tetapi ya masih dikontrol, artinya udah nggak bisa apa-apa. Tinggal kalau di Iran dihabisin, saya rasa jauh lebih aman di sana. Tinggal Gaza, saya rasa sih rakyatnya udah muak ya sama si Hamas ya, jadi mereka mau hidup damai. Sebenarnya orang-orang sipil ini kalau nggak didoktrin sih nggak bisa apa-apa. Ya, termasuk si tentara-tentara Hamas ini juga kalau nggak didoktrin sama leader-leadernya ini juga nggak bisa apa-apa, begitu ya. Jadi mereka kalau nggak pegang senjata, ya udah kerja aja biasa, sama kayak kadrun-kadrun di sini juga di Indonesia, ya sama kayak kadrun-kadrun di Malaysia, ya nggak bisa apa-apa juga kalau nggak ada senjata, kalau dikontrol, ya walaupun lu doktrinnya sama kayak kadrun-kadrun sini juga mau melenyapkan Israel, Yahudi, non-Muslim, intimidasi, ya paling emang ya begitu-gitu aja, begitu ya. Begitu dijitak model kayak si Trump ini, ya lu nggak bisa apa-apa juga. Begitu lu dideportasi sama ini, ya lu nggak bisa apa-apa, lu bisa ngelawan apa, begitu. Ya, negara lu nggak bisa apa-apa, nggak ada duitnya semua, begitu ya. Termasuk saran si Oki mau ngebangun Gaza hanya nyumbang 2 miliar dolar. Padahal ngomongnya butuhnya 50 miliar US. 50 US ngarepin Amerika sama Eropa. Ya enak aja. Nggak mungkin ya. Saya rasa mungkin cuman ini doang. Apa? Iya. Saya dengar si Maya Pada itu mau kirim duit tuh ke Hamas. Ke Hamas, ke Gaza. Ngapain tuh si Maya Pada tuh? Ini si Tahir ini hanya cuman pencitraan aja. Kebanyakan pencitraan ya? Itu. Kami mau nanti pencitraan aja. Ngapain kan dia itu rumah sakitnya aja itu jangan-jangan suppliernya banyak nggak dibayar itu. Bangun di IKN gara-gara ngikutin si Jokowi, ya kan, sama kayak si Agwan, semua yang bangun di sono gagal total. Siapa yang mau datang, nggak ada orang ke sono. Udah bangun rumah sakit, udah bangun ini kan peresmian kemarin kan, gara-gara mau ngejar tayang si Jokowi mau tinggal sana. Padahal ngantor juga kagak, ya kan? Kacau lah, pemimpin-pemimpin Islam ini nggak ada yang becus semuanya, ya. Kebuang duit, korupsi, ya, hancur semua. Sama kayak Ridwan Kamil, nggak taunya sekarang ketahuan sama ini nih kayaknya nih sekarang. Jangan-jangan uang 3 triliun, uang berapa? 1 triliun lebih bangun masjidnya itu sebagian buat ngasih si cem-cemannya nih. Si Ridwan Kamil sekarang lagi di sini ada cem-cemannya nih sekarang nih. Selingkuhannya udah bunting juga kan, udah hamil juga sekarang. Pengalihan isu itu Pak, itu pengalihan isu politik. Tapi benar juga bisa jadi Pak, menurut saya si ceweknya sampai berani ngomong, chat-chatnya itu ditampilin, katanya, wah mas gue udah hamil, masa lu dimin aja. Kan bisa jadi tuh ya. Jadi yang
termasuk Ridwan Kamil ini yang ngutuk-ngutuk nangkepin kemarin tuh pendeta ya sama mulai-mulai ikut kadrun kan, dia ikut-ikut bahasa lama itu kan. Nah, jadi udah mulai hancur lah ya. Jadi semuanya yang ini kena kutuk lah ya, dia mengutuk Israel ya, semuanya hancur semua ya. Gagal semua secara politik, kalah, dipermalukan ya, padahal dapat dukungan gede itu kan, berapa partai itu ya, termasuk Gerindra kan mendukung dia kan, ternyata kalah juga sama boleh dibilang yang nggak punya pengalaman sebagai gubernur kan, si siapa nih, PDIP siapa nih, bekas Menseknek tuh. Iya. Rano Jadi Karno dan si siapa? gini Pak SK. Saya suka kadang-kadang dibilang siapa yang mengutuki Israel akan terkutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Termasuk ini, sorry ya Pak Teddy ya, termasuk PDIP dan Ganjar dan Mahfud. Artinya mereka waktu itu ikut ngutuk-ngutukin itu, mengucapkan paham yang sifatnya sebenarnya antisemitik, akhirnya kan kalah kan akhirnya. Nah, jadi hati-hatilah kalau mau bermain-main dengan isu antisemitik di kalangan masyarakat, apalagi dalam menghadapi perhelatan politik. Saya yakin tuh banyak orang-orang Kristen yang tadinya di PDIP, sekarang nggak mau milih PDIP lagi kemarin itu, sama milih si Ganjar karena isu yang ngutuk-ngutuk Israel itu, Pak. Langsung suaranya jeblok ke nomor 3 kan, nggak bisa lagi, nomor 2 aja nggak sanggup bersaing gitu. Sebenarnya ya inilah yang membuat ini politisi-politisi ini nggak sadar-sadar gitu ya, selalu menggunakan Israel itu sebagai tempat untuk mengutuk gitu ya, untuk melancarkan serangan antisemitik ya. Sebenarnya itu nggak positif gitu buat kehidupan politik, apalagi berbangsa bernegara gitu. Jadi kebencian itu yang selalu dipelihara, bukannya untuk bagaimana memajukan kesejahteraan, untuk membangun ke depan, begitu Pak SK. Oke, ada Pak Hadi itu terakhir. Ini teman-teman masih mau lanjut. Saya mungkin mau turun dulu lah ya. Coba sebentar ya. Tapi kan dengan antisemitik itu kan dengan cara itu, apalagi di Indonesia ya, karena Indonesia untuk senjata juga tidak mampu ya. Jadi negara-negara lain pun untuk senjata tidak mampu. Dengan cara begitulah propaganda dan provokasi kepada rakyatnya ya. Jadi itu enggak akan berhenti. Saya rasa Opung Toba ya, tidak akan berhenti karena filosofi mereka memang ingin mendirikan negara Islam terbesar kembali. Itu makanya di Indonesia itu mereka tidak akan bergimang. Kita berteriak, kita apa, buktinya di news itu, bahkan para profesor bikin podcast, profesor, insinyur, kalkulator, semuanya eksplosi kepada ayat-ayat apa mereka gitu, dibawakan gitu, tidak memberikan education dan wawasan kepada rakyatnya. Masalahnya itu. Makanya saya konsisten terus menyuarakan, biarpun orang di sini bosan, atau mungkin ada dari grup Pak Prabowo bosan dengar saya untuk mengeluarkan grup ormas ini, saya tetap konsisten terhadap itu. Karena dengan begitu rakyat makin maju, makin wawasan, makin terbuka, knowledge-nya makin berkembang. Makanya inilah salah satunya kita mematikan, karena mereka tetap akan bersuara apapun katanya, baik di Indonesia, baik di sini. Ya. Karena dogma mereka itu tetap mereka ingin mendirikan power Islam terbesar kembali seperti otonom Turki itu. Inilah yang ingin mereka capai. Jadi kalau kita nggak konsisten terhadap opinion, pendapat kita, ini susah dipatahkan. Apalagi di negara kita. Mau dibilang demokrasi, kayak kemarin ya, saya nggak mau membantah Pak Tobing, saya nggak mau, saya hargai karena saya orang Batak ya. Mengenai dari segi TNI, perdebatan bagaimana hukum TNI itu.
Sebenarnya kenapa di dalam Badan TNI ini pun ada dua gerakan. Gerakan juga didukung oleh agama mereka, dogma mereka, bukan hanya dari sistem kedudukan. Memdora, sorry. Opung Toba Ya, udah Pak keluar Lagi. tuh, Opung Toba. Mana Opung Toba? Ya silakan Ibu Memdora. Opung Toba udah keluar, Opung Toba. Mana Ya, Opung keluar Toba? sebentar. Jadi Oh iya, makanya kita ini marilah grupnya Pak Paul Chang ini kita diberi edukasi, bagaimana kita mencerna, bagaimana kita mendapat wawasan, pendapat, ilmu dari semua negara. Buatlah ini menjadi edukasi. Bukan komentar yang aneh-aneh di dalam Zoom ini. Memang saya seorang ibu rumah tangga di Eropa. Tapi di Eropa, mau kamu ibu rumah tangga, mau kamu dokter, kamu berhak mengeluarkan suara, kamu berhak berpolitik, kamu berhak mengeluarkan pendapat. Itulah sisi positif di sini. Bukan seperti di Indonesia, ini untuk kaum ibu ya, yang hanya berpikiran lelaki itu jadi gantungan hidup. Mau jadi istri kebab berapa kek nggak persoalan. Oke, kita fokus lagi, balik lagi Bu Dora supaya jangan melebar kemana-mana. Iya, Pak Paul.